Shalom. Shalom, salam. Terdengar suaraku ya, jelas ya? Kedengar ya. Oh maaf nanti ya kalau kurang bagus kurang jelas suaraku ya, jaringan saya di sini kurang mendukung ya. Jadi mohon dimaklum ya. Jadi mari saudara-saudari kita tenangkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan meskipun melalui via Zoom, tapi hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Jadi saudara-saudari sebelum kita menyembah Tuhan, namun terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh ada, kami boleh menikmati berkat-Mu Tuhan. Bahkan udara yang segar Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Bapak, kami mau beribadah. Tuhan Yesus berkatilah ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita angkat lagu pujian kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini mulai dari awal. Katakan Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru. Terlambat pertolongan-Mu, besar setia di sepanjang hidup. Sekali lagi kita angkat lagu ini mulai dari awal. Engkau sungguh baik,
kasih-Mu melimpah di ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku, naikkan syukurku pada hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu besar, setia-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan.
Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau teramat baik bagi kami. Dan Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Tiada terukur Tuhan kebesaran-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian, katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami kembali mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami telah menyembah nama-Mu ya Bapa. Engkaulah yang layak kami sembah, Engkaulah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat sebentar lagi Bapa, kami mau bersorak-sorak, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita. Shalom, shalom. Haleluya. Baik, kita akan memuji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan.
satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Sekali kita angkat pujian ini mulai dari awal. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan keanggungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Puji nama Tuhan. Baik, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat lagu pujian kepada Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Ya dan janji penuh bersama di setiap musim hidupku.
cinta padamu, Yesus. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat gantikan. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, Yesus, aku cinta padamu, Yesus. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat gantikan. Engkaulah jaminan hidupku, Yesus. Aku cinta padamu, Yesus. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat gantikan. Engkaulah jaminan hidupku, Engkaulah jaminan hidupku. Kepada hambanya saya persilakan. Yuk mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan buat kami Bapa, khususnya anak-anak muda di tempat ini, bahwa di saat ini, di malam hari ini, kami bersama-sama untuk mendengarkan sabda-Mu di malam ini Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah dengan kuasa Allah Roh Kudus-Mu yang menolong hati dan pikiran kami untuk kami mengerti dan memahami apa yang Engkau ajarkan kami, apa yang Engkau ingatkan kami Tuhan melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu ini bukan hanya sebatas pengetahuan yang kami dapatkan, tetapi dapat mengubahkan hidup kami dan seluruh aspek hidup kami. Kami percaya hanya pertolongan dan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami ya Bapa. Fokuskan hati dan pikiran kami sehingga kami dengan sepenuh hati menerima, mendengarkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Salam. Ya, kita enjoy ya malam ini. Perkenalkan, nama saya Hesti Mertalina Gea. Saya asal Nias juga, di Desa Pulau Lesalo, Kecamatan Setuori, Kabupaten Nias Utara. Saat ini saya tinggal di Jakarta Pusat, kerja dan sambil kuliah juga. Saya kerja di kampus dan kuliah juga di STT Baptis Kalvari Jakarta. Saat ini saya semester 8, sedang dalam proses penyusunan skripsi. Akhir Mei 2022 ini saya mengikuti ujian sidang skripsi. Oke. Saya senang untuk bertemu dengan teman-teman, khususnya anak muda di tempat ini, di Konsol Timothy. Di malam hari ini saya sharing sebuah firman Tuhan buat kita semua.
Oke, dengan tema In God There is Strength and Victory. Dalam kehidupan saya secara pribadi di tahun 2018, saya waktu itu tamat SMA dan hanya satu cita-cita dan harapan saya mau dan saya ingin sekali sekolah pendeta. Dan waktu itu orang tua saya terbatas dalam hal ekonomi dan sangat tidak memungkinkan untuk bisa melanjut kuliah di universitas, dan akhirnya aku terus berdoa sama Tuhan supaya Tuhan yang membukakan jalan buat saya untuk kuliah di STT. Dan sama sekali nggak kepikiran untuk bisa ada di Jakarta karena tidak ada perencanaan sama sekali. Dan saat itu saya terus berdoa sama Tuhan karena kondisi orang tua dalam arti mau beli tiket aja itu susah ya. Benar nggak sih? Pernah di antara teman-teman nggak mengalami kondisi hal yang sama? Dan sampai saya di Jakarta, satu semester, saya satu kali saya mendapatkan kiriman. Dan kiriman itu uang yang ditransfer ke saya itu adalah untuk beli HP. Karena saya ke Jakarta nggak ada HP yang Android kayak gini, hanya HP Nokia, kayak misalnya Nokia kecil gitu ya, yang masih pakai tombol. Dan akhirnya saya ya tetap enjoy, tetap menikmati prosesnya. Dan di saat itu ketika aku menghadapi sesuatu ini dalam arti kondisi atau keadaan yang membuat aku, aduh berat banget nih kuliah malam sampai jam 9 pagi sampai jam 9 malam, makan juga kadang 2 kali sehari, dari kampus disediakan makan siang, sarapan pagi dan makan malam kita yang harus beli. Dan sama sekali itu nggak ada uang, aku nggak pegang uang. Dan puji Tuhan di gereja kami diberikan kesempatan untuk ada pekerjaan untuk bersih-bersih lingkungan gereja, termasuk juga toilet umum dalam arti toilet gereja. Ya puji Tuhan saya bisa melakukan pekerjaan itu bisa saja dengan dijadwalkan 2 kali seminggu, bisa juga tiap minggu. Dan gaji yang saya terima 1 hari kerja itu 100.000. Bayangkan 100.000. Banyak hal yang bagi saya, ini gimana sih dengan proses saya saat itu yang betul-betul, aduh capek, itu kok ini, kenapa sih seperti ini, kenapa aku susah seperti ini, kenapa aku bisa ngalami seperti kondisi yang membuat aku, ya udah dia pulang kampung aja, ngapain kuliah jauh-jauh. Dengan kondisi itu membuat aku cuma saya sendiri yang berjuang. Ya waktu itu kondisi orang tua memang nggak bisa mendukung dalam finansial. Tapi di sini teman-teman, in God there is strength and victory. Pertanyaannya adalah, dari yang saya sampaikan, pasti teman-teman menghadapi kondisi yang susah. Atau nggak ada di sini? Ada nggak? Tantangan yang sulit dan kondisi yang membuat kita itu berhadapan dengan sebuah pilihan antara mau maju atau mau berhenti, antara mau lanjut atau mau mundur. Ketika Anda menghadapi atau saya secara pribadi menghadapi kondisi tersebut, itu kita sedang berperang dengan realita hidup ini yang mengatakan bahwa kalau saya berpusat dengan diri saya sendiri, kalau saya hanya mengandalkan pikiran, perasaan, hati saya sendiri, kekuatan saya sendiri, di sini saya bertanya. Dari pertanyaan ini saya mengatakan bahwa seberapa di antara kita yang mengatakan bahwa saya nggak bisa. Saya tidak ada harapan lagi.
ketika kekecewaan muncul, ketika aku kuliah di sini, orang-orang bilang dulu, iya aku bantu kamu, iya nanti kamu ada biaya seperti ini dan segala macam. Ketika ekspektasi itu nggak terjadi secara realita dalam hidup saya, Tuhan, aku cuma sendiri berjuang di Jakarta ini. Taulah kehidupan di Jakarta, ya, beli makan aja paling murah 10.000. Makan 3 kali sehari itu hitung dalam per hari 30.000 lah misalnya. Dalam sebulan butuh berapa uang hanya untuk beli makan. Belum lagi kebutuhan yang lain. Itu realita yang kita hadapi dalam kondisi hidup saat ini. Dan pasti saya mengatakan secara pribadi saya bahwa di saat itu saya mengatakan bahwa Tuhan saya nggak mampu, Tuhan saya nggak kuat. Bagaimana saya harus bisa menghadapi masalah yang ada, tantangan dalam perkuliahan, tugas-tugas piket asrama, aturan di kampus, segala macam harus ditutup, lakukan, kerjakan. Dan bahkan di dalam kehidupan saya secara pribadi, ketika pertanyaan itu muncul, ketika saya hanya tahu diri saya sendiri, dan akhirnya diri kita inilah yang menjadi center dan penentu semua harapan itu. Sekarang pertanyaannya, ketika saya tadi mengatakan bahwa ketika fokus dengan pikiran, perasaan, hati, dan hidup saya, kekuatan saya sendiri, ini yang terjadi. Akhirnya diri saya ini menjadi center, menjadi pusat, bahwa kalau nggak apa-apa saya nggak bisa, kalau saya nggak lakukan ini saya nggak bisa selesai kuliahnya, nggak bisa bahagiakan orang tua. Di sini saya mau ngajak teman-teman dari kesaksian saya dari awal. Ketika saya memfokuskan perhatian saya dengan hanya diri saya sendiri, dengan kekuatan saya sendiri, pertanyaannya gini, Tuhan kita di mana? Apakah Tuhan kita jauh dari kita? Apakah Dia sudah ada di dalam hidup saya, di dalam hidup kita sampai saat ini? Dari semester 1 sampai semester 8, apakah hanya Hesti yang berjuang sendiri? Apakah hanya kekuatan Hesti sendiri? Atau sebaliknya hanya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya dan kita semua? Di sini saya mengajak teman-teman untuk melihat satu tokoh Alkitab yang sangat menarik, anak muda yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya mengajak kita untuk buka di 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Teman-teman bisa baca di tempat masing-masing. Di sini di ayat 45 katakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Sekali lagi saya baca, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 45 ini berbicara tentang peperangan antara Daud dengan orang Filistin, tentara orang Filistin yang namanya Goliat. Di pikiran kita pasti udah kenal, udah tahu dalam Alkitab cerita Goliat, bahwa Goliat ini orang yang memiliki badan yang sangat besar, ya, seorang raksasa, badannya besar. Ya. Di sini di ayat 45 ini ketika terjadi peperangan antara Daud dengan dengan orang tentara Filistin ini adalah Goliat. Dalam peperangan ini Goliat membawa senjata, ya, di dalam peperangan terjadi peperangan dan Goliat membawa senjata untuk menyerang Daud. Apa yang dia bawa? Yang pertama dia bawa pedang, dia bawa tombak dan lembing. Dan akhirnya di sini di ayat 45 ini
dilakukan oleh Daud, dia tidak memegang pedang, dia juga tidak memegang senjata-senjata tajam untuk menyerang si Goliat ini. Tapi ia mengatakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Di ayat ini sangat terlihat bahwa Goliat, tentara Filistin ini, yang dia tantang itu sebenarnya siapa? Pertanyaannya, siapa sih yang sebenarnya dia tantang di sini? Daud atau Allah? Di ayat terakhir ia mengatakan, di kata-kata bagian terakhir ia mengatakan, Tuhan semesta alam, ya, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Di sini terlihat jelas bahwa Goliat sebenarnya berperang, menyerang, menantang Allah sebagai Allah bangsa Israel. Daud hanya dipakai Tuhan, dipakainya sebagai orang yang menyerang Goliat pada saat itu ketika Daud telah ditahbiskan sebagai raja bangsa Israel setelah Saul dilepaskan sebagai raja dan Daud yang menggantikan. Allah sendiri yang sudah menentukan Daud untuk memimpin bangsa Israel, untuk menjadi raja bangsa Israel. Peperangan ini terjadi kalau dibaca di pasal 17 ayat 1. Akhirnya orang Filistin mengumpulkan prajuritnya segala macam. Tapi di sini kita melihat bahwa di ayat berikutnya ia mengatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memegang kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Apa yang diyakinkan oleh Daud di sini? Bahwa Allah yang berperang, bahwa Allah lah yang menyertai Daud di dalam peperangan. Ketika ia menghadapi Goliat, seorang tentara Filistin yang besar, yang gagah, yang sudah dari sejak kecil Goliat ini dididik sebagai seorang prajurit. Tetapi di ayat berikutnya mengatakan, ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Keyakinan besar yang dimiliki oleh Daud ketika dia sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk melawan si Goliat ini. Apa sih yang ada di gambaran teman-teman? Daud tidak berperang sendiri, walaupun secara fisik adalah perang yang terjadi antara Goliat dengan Daud. Tetapi di sini dia mengatakan bahwa Allah lah yang berperang melawan Goliat. Bahwa kuasa Allah, Allah yang sebagai Allah bangsa Israel, Allah semesta alam ini, yang menyerang Goliat. Jadi dia mengatakan bahwa aku datang dengan nama Allah bangsa Israel yang kau tantang. Di sini kita melihat bahwa Daud ini dengan kehidupannya, dengan anak yang sangat muda sekali dipakai Allah yang luar biasa. Kalau teman-teman bisa lihat di ayat berikutnya yang mengatakan, ketika terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil si Daud, yang mengatakan bahwa, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Saya stop di sini.
Saul mengatakan kepada Daud, "Hei Daud, gak mungkin kamu bisa melawan Goliat yang orangnya besar, raksasa, yang dari dulu Goliat sudah terlatih dengan sebagai tentara prajurit, sedangkan kamu cuma anak muda. Kamu hanya pekerjaannya sebagai penjaga kambing domba. Kalau dibilang saat ini, nggak mungkin kamu bisa berhasil. Nggak mungkin kamu bisa mencapai tujuan kamu. Nggak mungkin kamu bisa berhasil meraih impian kamu karena kamu adalah anak petani misalnya. Nggak mungkinlah kamu bisa sukses ke depannya karena kamu hanya orang yang sederhana. Orang tua kamu nggak mampu. Daud dengan usianya yang muda, dan dia mengatakan di ayat berikutnya, tetapi Daud berkata kepada Saul yang mengatakan, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Ia mengejar, ia menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jagungnya lalu menghajarnya dan membunuhnya." Daud diperlengkapi. Daud memiliki pengalaman sebagai penjaga kawanan domba. Ketika ada binatang buas yang menyerang kawanan domba itu, dia menjaga, dia mengejar. Dia tidak membiarkan domba itu tersesat, bahkan dimakan oleh binatang buas. Dan ia mengatakan, aku bisa menjaga. Dan aku melawan, aku mengejar binatang itu dan membunuhnya. Berikutnya yang mengatakan di ayat berikutnya, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dan akhirnya Saul mengatakan, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Di sini adalah sebuah peperangan yang terjadi dalam konteks ini adalah antara Daud dengan Goliat. Bahwa di sini sedang mengatakan bahwa Allah lah yang turut bekerja menolong Daud, bahkan menyertai Daud untuk melawan si Goliat. Seberapa dari antara kita yang saat ini mengalami peperangan realita dalam hidup ini? Jika Daud, bukan hanya jika, ketika Daud berhadapan dengan sebuah tantangan yang luar biasa ketika ia menghadap, menyerang yang namanya Goliat, di pikirannya dia nggak takut. Apa sih yang dia nggak bisa lakukan? Binatang buas aja dia bisa bunuh. Dia bisa hajar. Dan dia bahkan menghabisinya. Ketika dia diperhadapkan dengan peperangan ini, dia mengatakan bahwa aku mendatangi engkau dengan nama Allah. Realita dalam kehidupan ini seringkali saya dan kita semua mengalami peperangan itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Ketika diperhadapkan sebuah masalah yang besar, tantangan yang sulit, bahkan membuat kita, Tuhan aku nggak sanggup, Tuhan aku nggak mampu, Tuhan aku nggak bisa. Diperhadapkan dengan kondisi yang membuat kita mau berhenti, mau mundur, bahkan aku nggak punya harapan lagi ke depannya. Ketika Daud melihat bagaimana dia begitu yakin maju untuk melawan orang Filistin. Dan di ayat berikutnya mengatakan hanya dengan batu dia melemparkan kepada orang Filistin itu. Dan akhirnya si Goliat itu dikalahkannya. Di sini saya melihat bahwa seberapa penting kita sebagai anak-anak muda menghadapi realita di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kita semua. Saya tidak tahu. Di sini mungkin memiliki kondisi atau keadaan yang berbeda, punya masalah, punya pergumulan masing-masing. Saya mengatakan,
Daud yang mengatakan bahwa dengan nama Tuhan aku menyerang Goliat. Sekarang kita dengan kondisi yang kita alami, apakah kita mengatakan bahwa dengan nama Tuhan ada kekuatan dan kemenangan? Dengan nama Tuhan bahwa aku bisa melewati, bahwa di dalam nama Tuhan ada kekuatan yang baru yang saya alami, ada kekuatan yang baru yang aku rasakan, ada kemenangan yang pasti aku dapatkan. Karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan saya mengatakan bahwa di usia yang sangat muda ini, ya, mungkin di antara ada yang kuliah, ada yang kerja, mungkin ada yang sudah berkeluarga, masalah keluarga, masalah ekonomi, keuangan, perkuliahan, segala macam. Yes. Sebagai anak-anak muda, ketika kita mengatakan bahwa bukan hanya mengatakan dengan perkataan yang keluar, bukan hanya kita mendengarkan, bukan hanya saya tahu Tuhan, saya ngerti Tuhan, tapi merasakan hadirat Tuhan, merasakan bahwa Tuhan itu ada. Kita tidak bisa mengatakan, ya benar, Tuhan itu ada, ya benar, pasti Tuhan tolong. Kalau kita tidak membangun relationship kita dengan Tuhan, hubungan intim kita dengan Tuhan, seberapa rajinnya kita ibadah, mau kita sungguh-sungguh pelayanan segala macam, iman kita, hubungan kita dengan Tuhan, itulah yang harus kita terus pereratkan, terus dikuatkan. Karena kita nggak bisa merasakan, kita nggak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Kalau kita tidak beriman dengan Tuhan dan membangun hubungan intim dengan Dia. Ketika Daud menghadapi orang, tentara, prajurit, dia mengatakan dengan nama Tuhan. Dia bisa melawan kekuatannya hanya di dalam Tuhan. Kekuatan saya, kekuatan saudara, hanya di dalam Tuhan. Dan bahkan di ayat berikutnya sangat jelas untuk menyatakan bahwa bukan Daud sebenarnya yang ditantang oleh si Goliat, tapi Allah. Ketika Allah yang bersama dengan kita, apa yang gak bisa Tuhan lakukan? Apa yang gak bisa Tuhan perbuat? Apa yang gak bisa Tuhan berikan kepada kita? Kalau saat ini teman-teman bisa ada dengan proses yang dihadapi saat ini, saya mengatakan bahwa yes, itu karena Tuhan. Kalau menghadapi dengan realita hidup ini dengan masalah yang banyak, katakan bahwa itu adalah karena Tuhan. Di slide terakhir ini saya mengatakan bahwa kekuatan dan kemenangan kita hanya di dalam Tuhan saja yang memberikan kekuatan kepada kita, dan hanya bersama Dia kita mampu melewati setiap badai yang menerpa hidup kita ini. Mazmur 28 ayat 7 saya bacakan di sini. Daud mengatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ayat 8 yang mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku, umatnya, dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri, gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Di sini Daud mengatakan bahwa
Tuhan adalah kekuatanku. Dan malam ini saya mengatakan, pribadi saya dan teman-teman mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku. Dan kepada Dia, dan hanya melalui Dia, kita bisa melewati setiap apapun kondisi yang terjadi di dalam realita hidup ini. Bersama Dia, kita bisa melewatinya. Saat ini, anak-anak muda, kita semua sedang dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi semua orang di luar sana. Saya mengatakan jauh ya kalau dibilang semua orang di luar sana. Tetapi mulailah dari keluarga, dari sahabat, saudara, orang-orang terdekat kita. Dari kesaksian hidup saudara. Merasakan dan menyatakan bahwa Tuhan itu ada, dan merasakan bahwa kasih-Nya itu ada. Bangunlah relationship kita dengan Tuhan. Malam ini saya mengatakan dan saya mengajak kita semua bahwa hanya Tuhan yang menjadi the power kita. Hanya Tuhan yang menjadi victory kita. Kita menang di dalam kondisi itu. Kita dikuatkan. Karena hanya bersama Tuhan kita bisa melewatinya. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini, firman-Mu yang Engkau ingatkan kami, Engkau mengajarkan kami Tuhan, bagaimana Daud dengan usia yang sangat muda, Engkau pakai dia lebih luar biasa. Ketika dia menghadapi Goliat, menyerang Goliat, tetapi dia mengatakan, dia datang dengan nama Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang menyertai dia, menolong dia, memberikan dia kekuatan untuk melawan Goliat. Dan saat ini realita hidup kami, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, hamba berdoa, biarlah kami yang terus dikuatkan, biarlah hidup kami yang terus membangun keintiman relationship hidup kami dengan Engkau ya Bapa, supaya kami terus dekat dengan Engkau dan merasakan bahwa kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Dan kami percaya kekuatan kami, kemenangan kami hanya di dalam Tuhan, karena hanya di dalam Engkau saja kami bisa melewati semua kondisi dan keadaan yang kami hadapi, karena kekuatan kami adalah dari Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.